Bagaimana jika kita hidup di zaman ketika peperangan masih merajalela? Negara-negara yang menginvasi sana-sini, memberontak, menjajah, mengeksploitasi, menawan, dan bahkan sampai membunuh. Tentunya, jika kita berada di kondisi seperti itu, kita akan hidup dengan penuh ketakutan, ketegangan, kecemasan, dan penuh kekhawatiran. Mungkin masih ada beberapa negara saat ini yang mengalami dan terjadi konflik peperangan, seperti contohnya Rusia dan Ukraina, Israel dan Palestina, India dan Pakistan. Kita bisa melihat banyaknya kekacauan, tangisan, jeritan, kehilangan, dan kesedihan dari para korban peperangan. Penyerangan dalam kondisi itu ada dua jenis, penyerangan biologis dan penyerangan psikologis. Jadi, meskipun kita tidak berada di kondisi negara yang sedang terjadi konflik peperangan, bukan berarti kita aman. Mari berpikir sejenak sebelum beranjak. Dari zaman ke zaman, sejarah ke sejarah dahulu, orang-orang berperang menggunakan beragam jenis senjata, seperti batu pada zaman Megalitikum, kayu dan busur panah pada abad ke-8, pedang pada zaman perunggu, senjata api pada abad ke-10, dan nuklir pada abad ke-20. Tapi, seiring perkembangan zaman dan teknologi dan informasi, perang bukan lagi tentang senjata apa yang digunakan, melainkan tentang pengaruh apa yang diberikan. Seperti hacker yang meretas data-data penting milik negara dan masyarakat. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, teror serangan Bjorka melancarkan aksinya membobol data. Tidak hanya dugaan kebocoran data registrasi SIM card, namun juga membocorkan data pribadi Menkominfo Johnny G. Plate serta Ketua DPR Puan Maharani. KPU dibobol hacker. 204 juta data warga Republik Indonesia bocor. Peretas bernama Jimbo diduga berhasil meretas website KPU dan mencuri 204 juta data masyarakat Indonesia yang terdaftar dari DPT atau Daftar Pemilih Tetap pada hari Selasa 28 November 2023. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT KPU yang berjumlah 204,807 222 juta pemilih dari. Kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. AI yang semakin hari semakin mendominasi. Kalian bisa lihat di sini ya, ini ada beberapa yang gua paparin akan hilang. Pertama, ada yang kerja administratif nggak di sini? 1% lah ya, masih ada. 2, customer service ada CS nggak di sini yang kerja? Ya kalau bisa sih sedikit ya, CS. Retail dan kasir ada? Ada. Transportasi, ini bukan punya usahanya ya, lu jadi supir gitu, ada? Transportasi? Ada loh. Accounting, akuntan, angkat tangan ya, akuntan. Lebih banyak ya akuntan ya. Jurnalis, ada beberapa, bahkan ada orang gua sendiri sih, banyak jurnalis. Manufacturing dan production, itu menurut gua semua yang ada di sini ini akan di-remove sama teknologi. Artificial intelligence akan ganti semuanya. Perang tarif dagang antara negara yang dimana itu berdampak pada faktor ekonomi dan kesejahteraan. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. We're going to bring it down to 49. They made a fortune with the United States of America. United Kingdom, 10%. And we'll go 10%. So we'll do the same thing. South Africa, 60%, 30%. Dan influencer yang memberi dampak negatif kepada para audiensnya, seperti gila, lo tau gak, Ren? Rumah tangga seorang pria ini sampai berantakan gara-gara istrinya mengikuti standar TikTok. Cuy, gue tuh paling benci gitu ya. Kenapa sih lu pacaran terus harus ngikuti standar TikTok? promosi, mengenakan baju oranye. 10 tersangka endorser judi online digiring petugas Reserse Siber Polda Bali. 10 tersangka yang mayoritas perempuan ini diketahui sebagai pihak yang mempromosikan situs judi online. Rata-rata dari mereka masih berusia antara 19 hingga 24 tahun.
Dan buat semua influencer yang sudah mempromosikan judi-judi online ini, gue cuma mau bilang ke kalian, kalau kalian lihat berita ada orang yang bunuh diri karena judi online, atau ada orang yang mati karena judi online, atau ada orang yang membunuh karena judi online, maka tangan kalian berdarah atas orang-orang itu. Dan para penggiring opini untuk menutupi kejahatan, keburukan, dan kesalahan. Bos 150 buzzer dibayar 864,5 juta rupiah untuk serang Kejagung. Bos buzzer, M. Adia Muzaki, MAM, menerima uang ratusan juta untuk menggerakkan buzzer demi menciptakan narasi negatif terhadap penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung yang tengah menangani perkara korupsi. Muzaki disebutkan menerima uang ratusan ini dari tersangka lainnya, yaitu advokat Marcella Santoso, MS. Selamat malam buzzer-buzzer TikTok. Perang bukan hanya perkara menjarah dan menjajah, mengekspansi dan menginvasi, membunuh dan terbunuh, tapi juga tentang mengeksploitasi, memanipulasi, mengendalikan, dan tertawan di dalam pikiran dari pengaruh seseorang. Untuk menjaga diri dari tusukan sebuah pedang, kita butuh baju besi yang harus kita gunakan. Dan begitu pun juga, untuk menjaga pikiran kita agar tidak gampang terpengaruh, kita butuh melatih pikiran kita menjadi logis dan kritis, agar tidak terkena serangan-serangan psikologis. Hanya ada satu pilihan, mengendalikan pikiran atau dikendalikan oleh pikiran. Selamat datang di era